Dosa apapun Tuhan bisa ampuni. Tetapi ada satu dosa yang ketika kita sudah melakukannya, tidak ada pengampunan. Markus pasalnya yang ketiga, ayat 28 dikatakan, Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ayat 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apakah berarti kalau misalnya orang sudah menghujat Roh Kudus, menghina Roh Kudus, berarti tidak ada pengampunan? Maka saudara, kita akan mulai pembahasan ini dengan apa yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus. Dosa yang berhubungan dengan Roh Kudus itu ada 3 kategorinya, 3 levelnya. Yang pertama dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima dikatakan ada yang disebut dengan memadamkan roh. Apa yang dimaksud dengan memadamkan roh? Yaitu ketika kita sudah mulai berjalan keluar daripada kehendak Roh Kudus. Roh Kudus itu dilambangkan atau digambarkan seperti api. Ketika seseorang memadamkan roh, itu artinya saya secara sengaja sudah mulai tidak dengar-dengaran, saya sudah mulai mengikuti keinginan daging. Yang kedua dalam Efesus pasal 4 dikatakan ada yang namanya mendukakan roh. Ketika kita bukan cuma keluar, tetapi sudah mulai terbiasa hidup dalam dosa, menganggap bahwa dosa itu adalah hal yang normal, hal yang biasa, hal yang lumrah. Ketika ada orang bertanya, sudah sampai di mana? Terus kita bilang, oh on the way, padahal kita masih di rumah. Itu kan kalau kita mau jujur, kalau kita telisik lagi, itu adalah sebuah kebohongan. Tetapi kebohongan tersebut sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Dan itu yang masuk dalam kategori mendukakan roh. Bukankah ada banyak orang ketika mereka hidup dalam dosa, mereka bilang, maklumlah namanya juga manusia. Dan kategori yang ketiga sesuai dengan Markus pasal 3 ayat 29 dikatakan adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Dan ini tidak ada pengampunan. 2 tadi masih ada pengampunan, yang ini tidak ada pengampunan. Beberapa orang mungkin berkata, Pak Pendeta, saya ini sudah menghujat Roh Kudus, bukan cuma Roh Kudus. Saya menghujat Bapa, menghujat Yesus, berarti saya sudah pasti masuk dalam api kekal. Saudara, apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus adalah ketika seseorang sudah menutup pintu untuk suara Roh Kudus berbicara. Karena Roh Kuduslah yang membuat seseorang tobat. Roh Kuduslah yang membuat seseorang sadar akan dosanya. Sehingga yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus adalah ketika dia sudah menutup pintu bagi Roh Kudus untuk berbicara. Dan ketika seseorang hidup dalam dosa, dia menutup pintu untuk suara Roh Kudus, maka sudah pasti tidak akan ada pertobatan. Tidak akan lagi ada kesadaran bahwa dia hidup dalam dosa. Dan orang yang tidak sadar akan dosa, orang yang hidup dalam dosa, maka dosa seperti itulah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Dan tidak ada pengampunan bagi orang-orang seperti itu. Saudara, lalu bagaimana supaya kita ini bisa kembali bertobat, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Maka jangan menghujat Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus berkuasa, bertata atas kehidupan kita. Saudara mungkin tadi yang bertanya, saya sudah menghujat Roh Kudus, menghina Bapa, menghina Yesus. Saya bilang, Bapak Ibu, itu bukan menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena engkau masih sadar bahwa engkau menghina Tuhan. Dan yang membuat engkau sadar akan dosa itu adalah Roh Kudus. Maka itu bukan kategori menghujat Roh Kudus. Orang yang menghujat Roh Kudus, dia berbuat dosa, dia tidak sadar hidup dalam dosa, dan dia mengulanginya terus-terusan. Dan biarlah ini menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Hidup terus dalam tuntunan Roh Kudus. Jangan padamkan roh, jangan mendukakan roh, sehingga sampai titik terakhir bisa-bisa orang tersebut menghujat Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.